Salam damai sejahtera dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Sore Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sangat baik, mengasihi kami, memperhatikan hidup kami, menyertai, menjagai, dan juga mencukupkan setiap keperluan kami. Hari ini kami akan kembali membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami petunjuk-petunjuk-Mu melalui firman-Mu, agar langkah kaki kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah Bait Roh Kudus dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh kita yang hina telah dijadikan berharga, karena kita telah ditebus dan dijadikan menjadi bait Roh Kudus. Oleh karena itu kita punya tugas dan tanggung jawab supaya menjaga hidup kita dengan baik. Karena memang yang pertama, tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus yang dikaruniakan Allah itu diam, tinggal di dalam hati kita untuk memimpin, menyertai, dan memberikan petunjuk-petunjuk jalan mana yang harus kita lalui, hal-hal apa yang harus kita jauhi. Jadi Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita perlu kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Kita perlu sensitif kepada kehendak Tuhan melalui Roh Kudus. Dan yang kedua, tubuh kita ini telah ditebus. Tubuh kita yang hina karena dosa telah dijadikan mulia dengan ditebus melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan darah yang mahal yang tercurah di atas bukit Golgota, Tuhan menebus hidup kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi kita ini ditebus, dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Oleh karena itu jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Tubuh kita ini harus dijaga sedemikian rupa supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran, kekudusan, ketaatan, dan seturut kepada kehendak Tuhan. Dengan demikian hidup kita ini, tubuh kita ini kita pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi sesama dan juga melayani sesama. Tuhan mau hidup kita ini tidak untuk kesenangan diri kita sendiri, karena bukan milik kita secara pribadi. Kita telah ditebus, kita telah dibeli dengan tujuan supaya kita mempermuliakan nama Tuhan, supaya kita melayani Tuhan. Oleh karena itu tubuh dan hidup kita harus tetap dijaga di dalam kekudusan. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Sadarilah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jangan berbuat kecemaran. Bersyukurlah karena kita telah ditebus, segala dosa dan kesalahan kita telah diampuni. Selanjutnya, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan keterampilan, dengan talenta, dan dengan apapun yang kamu lakukan. Semuanya itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan hati Tuhan dengan pemberontakan, dengan perbuatan-perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak layak di hadapannya. Kita telah ditebus, kita harus menjaganya dengan baik. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang harus kita jaga supaya kita tetap mempermuliakan nama Tuhan dengan tubuh dan hidup kita. Tuhan, kami bersyukur atas pengajaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi karunia Tuhan dalam hidup kami untuk memimpin, menyertai, melindungi, dan membawa kami kepada ketaatan di dalam kebenaran. Kami bersyukur atas berkat Tuhan melalui Roh Kudus ini. Selanjutnya kami mau menjaga hidup kami, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa, supaya kami tidak berbuat kecemaran, supaya kami hidup di dalam kekudusan.
Karena itu adalah rencana dan kehendak Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, tubuh kami ini ditebus, dikembalikan, dipulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa di sorga. Dan kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan selanjutnya kami percaya Engkau juga akan menolong kami, Engkau akan memampukan kami, Engkau akan memberkati kami, supaya kami diberikan kemampuan sekali lagi untuk menjaga seluruh kehidupan kami, mulai hati kami, pikiran kami, perkataan kami, dan seluruh perbuatan kami, supaya layak di hadapan Tuhan. Karena hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik Kristus yang hidup di dalam kami melalui karya Roh Kudus. Dan hidup kami ini kami persembahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.